saya ini adalah orang yang cinta sama Habib, tapi bukan Ba'alawi. Habibnya itu adalah baginda Rasul. Ya, saya ingat salah satu syair itu zaman dulu waktu ada rame-ramenya sholawat langitan, ada salah satu lagu yang sebenarnya ini adalah buat Rasulullah, tapi kemudian lagu tersebut dijadikan alat sebagai seakan-akan kalimat Habib ini adalah Habib dari Ba'alawi. Ini kan keliru. Kalau kita lihat dari teksnya begini, ada kalimat Habibi anta alayya alal hadi asy-syafi', kan gitu. Berarti itu kan kanjeng Nabi, boh. Jadi seorang Habib yang bisa memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat ya baginda Rasul. Sampai ada kalimat inni gharam ilaik, kan gitu. Saya ini adalah orang yang tergila-gila kepadamu ya Rasul, bukan Habib. Cuma kalimat Habib di sini adalah kekasih yang ditunjukkan kepada kanjeng Nabi. Gitu kan? Minni salam syafatu alaik, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang karena orang awam itu tidak tahu ada kalimat ya Habibi, kemudian dibahas atau dimaknakan sebagai Habib. Dan hebatnya daripada mereka ini baru-baru saja, Pak. Kenapa mereka dari para habaib ini seringkali mengadakan haul Sayyid Maliki yang ada di Mekah, dan mereka tidak segan-segan menggunakan nama awalnya Sayyid Maliki ini Al-Habib. Padahal yang kita tahu di dalam catatan sejarah para habaib, gelar Habib ini adalah gelar yang kata mereka zuriyah-zuriyah Nabi yang tersambung, yang pertama kalinya itu adalah dari Yaman. Ini kan sudah beda. Wong Sayyid Maliki ini beliau orang Mekah kok, kelahiran Mekah. Apa coba tujuannya? Mereka ingin mencari himayah, perlindungan, kekuatan, karena Sayyid Maliki diakui oleh dunia sebagai mujaddid di abad 20. Ya kalau yang sekarang mah bukan mujaddid, mereka mudawwir namanya. Waduh, nah ini, dan saya yakin cara mereka ini menurut mereka benar. Makanya saya dapat kiriman dari Naqobah Irak, itu ada catatan ternyata dari Naqobah Irak sendiri juga membatalkan Ba'alawi. Ini saya ada, cuma nantilah biar lebih luasnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, sebenarnya andai kata mereka itu tidak melakukan pembohongan secara publik dan mau mengakui bahwa dari genetikanya ada gen Yahudi, gak jadi masalah kok. Emangnya ada yang jelek Yahudi? Dari Yahudi banyak yang Islam, banyak yang ikut ajaran kanjeng Nabi. Tapi yang justru yang akan menjadi lebih buruknya dari klan Ba'alawi kalau mereka menutupi identitasnya sendiri dengan kebohongan publik. Kan begitu. Tadi Bang Mujib sampai menyampaikan contoh Najwa Shihab, dia sampai secara publik mengumumkan memang darah Arabnya saya itu sedikit, lebih banyak Yahudi. Gak jadi masalah, aman-aman saja. Emang salah takut dengan Yahudi? Kan begitu. Makanya akhirnya kalau kata kesini itu ya Yahudi Asenazi itu ya, wah ini bahaya, ini beda gennya, yang beda lagi masalahnya. Nih dengerin, tidak ada jaminan surga bagi dzurriyyah Nabi, mau itu istilahnya Sayyid Asy-Syarif atau Habib yang palsu. Gak ada jaminan surga kalau tidak punya ketakwaan. Maka sangat salah ketika ada orang Habib mengatakan bahwa para habaib ini adalah pemberi aman di muka bumi. Kita kantor dengan lagu, yang memberi keamanan di muka bumi bukan para habaib tapi ahlul bait yang suci. Wah, itu viral itu. Maka sangat logis seperti yang disampaikan Ustaz Imron tadi, sebenarnya kalau betul habaib ini memberikan keamanan di muka bumi, kenapa tempat deklarasi pertamanya istilah Habib dideklarasikan di Yaman kok masih ribut-ribut terus? Kan
Kan begitu. Nah ini ada karena ada kebohongan. Mau kamu sembunyikan sampai kapanpun tetap akan terbuka kebohongan tersebut. Ingat amanatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasul. Kanjeng Nabi itu pernah memberikan wasiat kepada putra-putranya, ke anak cucunya, itu bukan untuk membanggakan nasab. Makanya ketika Kanjeng Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, andaikan putriku Fatimah kemudian nyolong, saya hukumi, saya sendiri yang akan saya potong tangannya. Artinya nggak ada yang istimewa dengan nasab itu. Nah ini kan mereka mendawilnya kan begitu. Sampai tato dihukumi kalau bagi zuriyah Nabi itu adalah berkah, kalau tato bagi pribumi adalah kriminal. Ini dawilnya masya Allah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khalaqal jannata liman atahu wa in kana abdan habasyian. Itu udah jelas. Allah ciptakan surga itu bukan untuk Habib, bukan untuk zuriyah Nabi tok. Mau orang Amerika, orang Inggris, orang mana saja, sekalipun bukan zuriyah Nabi, kalau taat kepada Allah, surga jaminannya. Gitu. Tapi sebaliknya kata Imam Ali Zainal Abidin, wa inna wa khalaqan nara liman asahu wa in kana mulkan kurasian. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka, menciptakan neraka jahanam. Itu bagi siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah walaupun zuriyah Rasul. Maka ada salah satu, saya baca di kitab, andai kata ada zuriyah Rasul Pak, tapi kelakuannya kayak Abu Jahal, ya nerokok lah. Kan gitu. Nah ini kadang-kadang orang-orang di kita karena tidak paham ya tadi itu, karena sudah dibumbui, didoktrin dengan rasisnya, seakan-akan kabilah mereka yang terbaik dan mereka ini intisab kepada Rasulullah, sehingga ada kalimat bagaimana bisa mendapat syafaat dari baginda Rasul kalau tidak mencintai Habib. Nah ini yang kekeliruannya. Coba hilangkan kebohongan seperti itu. Orang dari zuriyah Nabi sendiri yang asli, kita yang lihat Sayyid Maliki itu, saya lihat di dalam sejarahnya, beliau itu betul-betul intisab kepada Rasulullah, tapi nggak pernah tuh artinya dawir kepada umat, kalau tidak mencintai kepada saya, andai kata kemudian tidak masuk surga, nggak ada. Nah maka ini alat salah satu mereka, karena Sayyid Maliki ini menjadi mujaddid di abad ke-20, akhirnya rame-rame para habaib mengholkan mereka dengan mengawali kalimatnya Al-Habib, As-Sayyid Al-Habib Maliki, Sayyid Maliki. Makanya ada di beberapa video itu yang dikomentari, loh bukannya Habib ini istilah dari Yaman kok, beliau kan orang Mekah. Itu ada tuh di channelnya Bahar bin Smith, itu ada. Nah ini kita harus waspada, tetap harus waspada.